Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi'amali shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jalan-jalan ke Mandalika, singgah sebentar membeli coklat. Apa kabar wahai hadirin? Apakah sehat? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan sumber daya mineral dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa. Sehingga Dr. Profesor Quraish Shihab mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 254 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis bagi pelaksanaan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan memperkuat spiritualitas. No proses without sweat. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat bangsa Indonesia masih mundur. Kehidupan rakyat belum makmur. Pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Kualitas sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, sains, dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat bergantung kepada mereka. Bahkan kita terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi bangsa kita dewasa ini. Atas dasar inilah tergugah hati kami untuk membawakan sebuah topik sarahan yang berjudul memperkuat spiritualitas menuju Indonesia tangguh. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang akan dibacakan oleh qari kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Di dalam tafsir Al-Quran Al-Karim karya Imam Al-Habib Muhibbuddin Abu Bida Ismail bin Umar bin Qasim jilid ketiga halaman 506 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebebasan dalam bekerja, dan setiap nikmat yang Allah berikan harus disyukuri dan dimanfaatkan agar kita menambah ketaatan kepada Allah semata. Ayat ini mengajarkan kita agar dapat bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang handal, karena hanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah dapat mempercepat pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti oleh kualitas yang memadai hanya akan menjadi beban pembangunan. Untuk itu, untuk membangun bangsa, kualitas sumber daya manusia dan spiritualitas yang kuat merupakan persyaratan yang mutlak agar kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih sekaligus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada kita dalam memperkuat spiritualitas. Beliau bersabda, "I'mal amal amrin yazunnu alayya murta abadan wahdar qadar lim yakhsha ayya murta qadan." Bekerjalah akan hidup selamanya dan waspadalah akan mati esok hari. Kun rajulan afdal waqman syai'an afdal, be the best and do the best. Saikoni dari basu. Jadilah yang terbaik dan lakukanlah yang terbaik. Allahu Akbar.
Maka untuk memperkuat spiritualitas, setiap pekerjaan yang kita lakukan tidak akan terlepas dari pengamatan Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 berikut ini. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitulah juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum, ay anna 'amalakum la yakhfi 'ala Allah wa 'ala ar-rasuli wal mu'minin, fasari'u a'malil khair wa khlisu 'amalakum. Sesungguhnya setiap pekerjaanmu tidak akan terlepas dari pengamatan Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin. Maka bersegeralah pada pekerjaan yang baik, lalu sucikanlah niatmu akan pekerjaan tersebut. Hadirin rahimakumullah, Dr. Ismail Sabri Abdullah, seorang pengamat dunia ketiga, mengatakan umat Islam sekarang ini termasuk bangsa Indonesia adalah umat terbelakang, umat terendah, jauh dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dari Amerika yang ateis, Kita jauh tertinggal oleh Rusia yang komunis. kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusionis. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang dan Cina yang Buddhis. Betul hadirin? Mengapa mereka dapat maju sedangkan Islam tidak? Jawabannya, karena mereka memiliki kualitas sumber daya manusia dan spiritualitas yang kuat, sedangkan kita masih dililit oleh mental statis, pesimis dan pengemis. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Dari syarahan kami tadi dapat kami simpulkan bahwa pertama, spiritualitas merupakan sikap yang kreatif yang melahirkan sikap selalu optimis dan sikap produktif yang kuat. Semoga bangsa kita dapat belajar
ketiga. Oleh karena itu, wahai para pemuda, bangkit dan bangkitlah, sing-singlah masa depan dengan giat resah, tinggalkan bermalas-malasan, isi masa mudamu dengan giat berusaha. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tetapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Hanya sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum